4. Konsep landasan dan model kurikulum. Hakikat kurikulum secara harfiah, kurikulum berasal dari bahasa Latin. Kurikulum yang berarti kumpulan materi pelajaran yang harus dicapai dalam kurun waktu yang ditentukan, triwulan atau 1 semester. Pengertian kurikulum tersebut sesuai dengan asal katanya karir, bahasa Prancis yang berarti berlari. Ada juga yang berpendapat kalau secara bahasa kata, kurikulum berasal dari bahasa Prancis, karir yang artinya turan, berlari. Kurikulum dalam bahasa Yunani diartikan jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Maka kurikulum dalam pendidikan diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan anak didik untuk memperoleh ijazah. Dalam bahasa Arab, istilah kurikulum diartikan dengan manhaj, yakni jalan yang terang atau jalan tenang yang dilakukan oleh manusia pada bidang kehidupan. Oke, yang selanjutnya B. Bentuk dan orientasi kurikulum. Dilihat dari implementasinya, secara garis besar kurikulum dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu kurikulum tertulis atau written curriculum dan kurikulum tersembunyi hidden curriculum. Kurikulum tertulis merupakan dokumen kurikulum yang berisi aturan, pedoman, atau garis-garis program pembelajaran yang sudah diterapkan sekolah atau madrasah dan pemerintah atau daerah maupun pusat yang untuk dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran. Dalam kurikulum tertulis ini biasanya berisi pedoman baku disepakati di wilayah tertentu atau berlaku secara nasional sehingga menjadi ketetapan dan standar baku di sebuah wilayah atau negara. Secara nasional, wujud kurikulum tertulis tertuang ke dalam standar isi, kompetensi inti atau KI, kompetensi dasar atau KD, dan pengembangan indikator minimal sebagai acuan guru dalam kegiatan pembelajaran. Kurikulum tertulis berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan kurikulum terbaik yang diharapkan dapat dilaksanakan di lembaga pendidikan. Kurikulum tertulis juga mencerminkan cita-cita besar yang menjadi idealis, lembaga pendidikan idealis, sebuah lembaga tergambar dari rumusan visi, misi, tujuan yang diharapkan. Visi yang menggambarkan cita-cita luhur harus menjadi penyemangat ruh lembaga pendidikan dalam menjalankan edukasi rutin di sekolah, madrasah. Kondisi ini tentu harus didukung oleh grand design kurikulum yang terukur dari target pencapaian lulusan SKL, tujuan pembelajaran materi pembelajaran, hingga penerapan proses evaluasinya. Selanjutnya C. Langkah pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan guru. Ada 3 langkah komponen penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum, yakni yang pertama perencanaan, yang kedua implementasi, dan yang ketiga evaluasi kurikulum. Menurut Seiler, Alexander, dan Lewis, 1981, evaluasi adalah proses yang digunakan untuk menjajaki apakah pilihan-pilihan dalam kurikulum memadai atau tidak. Mereka mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengevaluasi kurikulum. Apakah kurikulum mencapai tujuan yang telah direncanakan? Apakah tujuan itu sendiri valid? Apakah kurikulum sesuai dengan peserta didiknya? Apakah kegiatan yang dipilih merupakan yang terbaik? Mengingat tujuan yang akan dicapai, apakah isi sudah yang terbaik? Apakah materi yang dipergunakan untuk mencapai tujuan instruksional sesuai dan yang terbaik dari yang ada? Kerangka evaluasi. Evaluasi pada pengembangan kurikulum ini dimaksudkan sebagai proses yang kontinu dengan mengumpulkan dan mempertimbangkan sejumlah data untuk meningkatkan kurikulum lebih lanjut. Dalam konteks pengembangan, pemanfaatan sebuah kurikulum juga tidak dapat dilepaskan dari kurikulum yang sudah ada. Posisinya harus dimulai dari kurikulum yang sudah atau menekankan pada evaluasi kurikulum sebelumnya. Sebelum melakukan perencanaan dan implementasi, Dom memberikan pengertian tentang evaluasi kurikulum, yakni usaha yang terus-menerus dan menyeluruh untuk menyelidiki efek daripada program pendidikan yang dilaksanakan, baik isi maupun prosesnya.